Orban mengusulkan untuk pertandingan Supercoppa Italia di Hungaria. Perdana Menteri Viktor Orban dilaporkan telah menawarkan untuk menjadi tuan rumah Supercoppa Italia di Hungaria dan siap membayar sekitar 8 juta euro untuk pertandingan tersebut. La Repubblica merinci bagaimana para pemimpin sepak bola Italia mempertimbangkan gagasan tersebut, tetapi beberapa menentang konsep tersebut karena alasan politik, termasuk Presiden Lega Serie A Lorenzo Cassini. Mereka yang mendukung bermain di Hungaria termasuk Milan dan Inter yang dengan senang hati menyelamatkan diri mereka dari perjalanan 5.000 km ke Riyadh, Arab Saudi. Orban telah menawarkan untuk membayar sekitar 6 juta euro untuk menjadi tuan rumah pertandingan di Panco Arena di Velshov, sebuah kota yang berpenduduk hampir 2.000 jiwa yang terletak 35 km dari Budapest, di mana Perdana Menteri Hungaria dibesarkan. Ada lebih banyak kursi di stadion, 4.000 dari penduduk kota. Ketika stadion dibangun pada tahun 2012, sebagian besar penduduk mengutuk pembangunan itu dan menganggapnya sebagai monumen korupsi dan megalomania. Bola kini berada di pengadilan sepak bola Italia yang harus memutuskan apakah akan menerima tawaran tersebut atau tidak. Seedorf ungkapkan, saya melakukannya dengan baik di Milan, tetapi tak ada tawaran setelahnya. Clarence Seedorf melihat kembali ke masanya di Milan, menarik perhatian pada terbatasnya jumlah pelatih kulit hitam yang bekerja di sepak bola. Mantan pemain Inter dan Milan itu menghabiskan 6 bulan bekerja dengan Rossoneri sebagai pelatih kepala mereka dari Januari hingga Juni 2012. Mengawasi total 22 pertandingan di mana ia rata-rata 1,59 poin per pertandingan. Setelah meninggalkan klub, ia menganggur di sepak bola selama 2 tahun sebelum kembali melatih klub Cina Shenzhen FC, di mana ia menghabiskan 5 bulan sebelum pergi pada Desember 2016. Berbicara di Turin Sports Festival, Seedorf berbicara tentang waktunya sebagai pelatih kepala Milan dan kurangnya tawaran yang ia terima setelah pengalaman itu. Saya bertanya pada diri sendiri, mengapa saya tak memiliki kesempatan lain di Italia? Saya memiliki 2 anak yang lahir di sini. Saya tidak berpikir itu negara rasis. Saya selalu mempertahankan itu dan saya pikir saya mengerti bagaimana itu. Ada yang rasis, ada yang tidak. Jika Anda melihat apa yang terjadi, ada sedikit dasar untuk memahami bahwa mereka yang datang setelah saya di Milan segera menemukan tim, dan saya bahkan tidak mendapatkan tawaran. Setelah 20 tahun di Italia, bukan hanya di Italia, di mana-mana ada beberapa pelatih kulit hitam. Saya mendapat tawaran serius pertama saya di Cina. Saya mengambilnya karena saya suka bepergian, dan saya membuat setiap proyek menjadi hal yang penting. Tetapi mengecewakan melihat bahwa setelah pengalaman saya di Milan, di mana saya melakukannya dengan baik, saya tak mendapatkan panggilan. Ungkap dari Clarence Seedorf. AC Milan membuat tawaran kontrak baru untuk Rafael Leao di tengah minat Manchester City dan Chelsea. Rafael Leao memiliki banyak pengagum setelah mencetak 3 gol dalam 6 penampilannya di Serie A untuk AC Milan musim ini. Penyerang AC Milan itu memberikan assist untuk gol pertama Portugal dalam kemenangan 4-0 Sabtu di Republik Ceko. Penyerang itu terpilih sebagai pemain paling berharga Serie A musim lalu saat AC Milan memenangkan Scudetto. Menurut Calcio Mercato, AC Milan telah mengajukan tawaran kontrak baru untuk memagari Manchester City dan Chelsea yang menargetkan Rafael Leao. Laporan tersebut mengklaim bahwa Rossoneri bersedia menaikkan gajinya melebihi 2 juta euro yang ia terima saat ini hingga 6 juta euro karena mereka ingin menangkis minat saingan. AC Milan memahami bahwa mungkin itu sulit untuk meyakinkan pemain asal Portugal itu untuk bertahan di San Siro meskipun ia dikontrak hingga 2024. Klub Liga Inggris Manchester City dilaporkan sedang mempertimbangkan kesepakatan pemain untuk menyerang sayap AC Milan Rafael Leao meski sudah mempunyai Erling Haaland.
Pemain internasional Portugal itu mendapat tawaran dari Chelsea di akhir jendela transfer musim panas lalu. Akan tetapi Rossoneri diyakini telah menolak tawaran Chelsea senilai 80 juta euro karena mereka mengindikasikan tidak bersedia menjual pemain berusia 23 tahun itu, yang kontraknya akan berakhir pada 2024. Namun, menurut Manchester Evening News, Man City juga tertarik untuk mengontrak Rafael Leao. Laporan tersebut menunjukkan tawaran pemain plus uang tunai bisa menggoda AC Milan untuk menjual dengan negosiasi atas kontrak baru terbukti sulit. Sementara klub Serie A siap untuk menawarkan Leo 6 juta euro kontrak setahun. Pemain Portugal itu dikabarkan akan bertahan untuk kesepakatan senilai 7 juta euro. Gianluigi Donnarumma berterima kasih kepada fans di San Siro. Gianluigi Donnarumma berterima kasih kepada para pendukung timnas Italia setelah mendapatkan dukungan di Stadion San Siro dalam kemenangan atas Inggris di UEFA National League. Sang penjaga gawang Gliazzurri menghabiskan 6 tahun di ibu kota Lombardia tersebut untuk membela AC Milan. Dia mencatatkan debutnya pada usia 16 tahun dan kemudian mencatatkan 251 penampilan untuk Rossoneri, dengan 88 diantaranya berakhir tanpa gol alias clean sheet. Namun Donnarumma meninggalkan AC Milan dengan memberikan luka mendalam pada musim panas 2021 lalu karena menolak penandatanganan perpanjangan kontrak dan bergabung dengan klub kaya raya Prancis, Paris Saint-Germain. Pada kesempatan perdananya kembali ke San Siro di bulan Oktober tahun lalu, Donnarumma banyak mendapatkan cemoohan dari para fans yang hadir, yang diduga adalah para pendukung Milan. Namun dalam kemenangan atas Inggris Sabtu 24 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat, kiper berusia 23 tahun itu tak lagi mendapatkan cemoohan, malah mendapatkan sambutan hangat dan ia pun berterima kasih kepada fans setelah timnas Italia berhasil menang 1-0 berkat gol Giacomo Raspadori. Sebuah kemenangan penting, sebuah stadion yang penuh dengan gairah di lapangan dan tribun. Terima kasih Milan, terima kasih San Siro, tulis Gianluigi Donnarumma di akun media sosialnya. Kemenangan ini mendongkrak posisi Italia di grup A3 UEFA National League. Mereka berpotensi menjadi juara grup jika mampu mengalahkan Hungaria dalam lawatan ke Budapest pada hari Selasa dini hari nanti untuk laga penutup.